Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang SPD. Saya adalah guru di SMK Dharma Loka Pekanbaru. Saat ini saya mengampu mata pelajaran ekonomi dan saya sedang mengikuti PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan asal LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. PTK ID saya adalah 201901227055. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri yang telah saya berikan. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja di SMK Dharma Loka dan berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat. Sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak. Aman. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau cek dulu kerapiannya. Kira-kira ada nggak yang ini tidak lengkap? Ada nggak pakai sepatu lagi ini? Tidak. Oke, semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, bagus. Ayo ketua kelas, tolong siapkan dulu. Berdiri. Bersalam. Silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alam sama sambuddha bhagava buddham bhagavanta abiwademi swakato bhagavata dhammo dhammam namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sangham namami. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi satu lagu wajib nasional dulu. Hari ini kira-kira mau lagu apa? Sabang sampai Merauke. Ya. Oke. Kita mulai bareng-bareng dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Saya absen dulu. Abi Sabayiko, Angelia, Batas berapa? Dean, Pak. Oke. Budi Suryananda, Hadir, Pak. Pak Violin, Franciscus, Hadir, Pak. Jennifer, Jovi Los, basket. Oh, Mangga, Hadir, Pak. Nadine,
Julianandi, Hadir Pak. Ricci, hadir Pak. Bastian, Hadir Pak. Selvipe, Hadir Pak. Ivan Panino, Hadir Pak. Wendy, Hadir Pak. Lee Ellen, kemudian Yaya, Hadir Pak. Christian, Hadir Pak. Vincent, Hadir Pak. Zerawino, Hadir Marvin, Pak. Sabrina, ada yang ini, yang pasti lagi, nggak ada ya? Ada Pak. Oke, sudah semua. Nah, sekarang kita akan masuk pelajaran itu tentang dasar-dasar pemasaran ya. Kita akan mempelajari pelajaran baru. Bapak konekkan dulu. Sebelumnya ada yang pernah ini nggak? Yang tahu ini apa? Oke. Siapa yang waktu mau masuk sekolah ke Dharma Loka ini dulu dapat brosur ini? Ya Pak. Ya Pak. Oh, lumayan banyak. Terus brosur ini gunanya buat apa sih? Promosi, betul. Ini termasuk promosi yang model terbaru atau model lama? Terbaru. Lama ya. Kalau yang terbaru kan berarti yang sudah digital ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemasaran, yaitu apa sih bedanya antara pemasaran konvensional dengan pemasaran yang digital yang sekarang ini. Selain yang konvensional, kalau yang konvensional kan kita sering ya, kalian belanja ke supermarket, ke toko, kalian jajan-jajan di tempat-tempat jual makanan, itu konvensional. Kalau yang digital, ada nggak yang pernah melakukan transaksi digital? Contohnya apa? Gojek, ada yang belanja apa? Shopee, ya. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Baik, Bapak buka dulu materinya. Hari ini kita akan belajar menggunakan quizzes. Ada yang sudah atau ada yang belum pernah pakai quizzes sebelumnya? Ya Pak. Sudah pernah ya? Sudah pernah pakai quizzes ya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan quizzes. Sebentar ya, connect. Ada yang dibuat apa? Ada yang dibuat. Nah, karena kita mau main quizzes, jadi kalian boleh pakai handphonenya. Boleh pakai handphonenya. Ada yang nggak punya kuota? Punya semua? Kalau nggak punya nanti boleh dibantu. Mungkin ada yang baru beli kuota, boleh sharing ke temannya ya, saling bantu. Semua punya kuota ya? Oke, ada yang HP-nya ketinggalan? Oke, semua bawa handphone. Kita akan belajar melalui quizzes. Nanti di tengah-tengah pembelajaran akan ada beberapa quiz. Jadi kalian nanti begitu pertanyaannya muncul di HP kalian langsung jawab. Kita akan lihat siapa yang paling cepat menjawab dan benar, itu nilainya tertinggi. Jelas ya permainannya?
Nah, silakan bergabung ini kodenya. Caranya gimana? Ketik di Google Quizzes. Quizzes sudah berganti nama, tapi masih bisa dicari dengan nama Quizzes. Lalu ketikkan kode joinnya. Jangan lupa tulis nama. Nama lengkap ditulis ya. Kita lihat. Oke, Christian sudah masuk. Dwi, Tio. Tio siapa? Boleh dilengkapi namanya? Di edit. Tio edit namanya dulu. Franciscus, Gaya, Jennifer, Nadine. Oke, sudah 13 orang yang bergabung. 13, 15. 9 orang lagi. 16, 17. Oke, 4 lagi. Ya, 19. Pak, kodenya apa? Oh, sorry. 09456. Ya, nanti. Oh, Tio kita keluarin dulu ya. Kita tunggu Tio untuk bergabung dulu. Nah, nanti ketika layar di HP kalian tidak sama dengan layar di monitor depan, di bagian atas nanti ada tombol refresh. Tombol refresh tahu ya seperti apa bentuknya? Nah, nanti di tampilan HP kalian itu ada di bagian atas itu ada panel-panel menu. Kalian pilih yang dia lingkaran dua ini, dua garis melengkung terputus itu untuk merefresh supaya kalian bisa sama dengan yang di depan. Oke Pak. Oke, sudah? Oke, saya mulai. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang perkembangan dunia pemasaran. Jadi kita akan bahas sebenarnya dunia pemasaran ini sudah berkembang cukup banyak dan kira-kira seperti apa saja perkembangannya. Beberapa hal yang akan kita bahas nanti adalah tentang pemasaran konvensional, itu karakteristiknya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya, termasuk juga yang pemasaran digital. Sebelumnya saya sampaikan dulu capaian pembelajaran dan untuk hari ini adalah pada fase ini kalian diharapkan itu mampu menjelaskan perkembangan pemasaran mulai dari konvensional atau pemasaran yang tradisional sampai dengan pemasaran yang modern. Kita akan mengenal, akan membahas kira-kira bedanya apa, karakteristiknya apa, kelebihan dan kekurangannya apa. Oke, ini kemudian tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan perkembangan pemasaran dari konvensional sampai dengan yang digital. Oke, sudah siap? Oke. Kalian perhatiin layar HP-nya boleh atau melihat di sini juga boleh. Yang kita akan mulai dari karakteristik dulu. Karakteristik itu apa sih? Ciri-ciri. Oke. Kalau ditanya ciri-ciri pemasaran konvensional itu kira-kira bagaimana ciri-cirinya? Secara langsung tatap muka. Kalau tatap muka ada bukti fisiknya atau ada lokasinya. Oke, nah itu adalah beberapa karakteristik ya. Kita coba tes dulu. Ada satu soal. Soal yang pertama nih, siap-siap. Silakan dijawab dari HP-nya. Kita lihat. Waktunya tinggal 20 detik lagi ya. Sudah? Ada yang salah jawab, ada yang benar, langsung tahu hasilnya. 4, 3, 2, 1, habis. Oke. Ternyata tertinggi siapa tadi? Ricci, luar biasa. Akan ada beberapa pertanyaan lagi nanti kalian juga siap-siap. Jadi siapa yang paling cepat dan benar poinnya tinggi.
Jadi nanti di ending saya akan melihat hasil secara keseluruhan dari kuis selama kita belajar ini. Oke, nah ini adalah karakteristiknya. Tadi benar disebutin ya bahwa ciri pertama kalau pemasaran konvensional itu adalah dia memiliki lokasi fisik. Seperti gambar yang ada di depan di sini kan. Contohnya itu kayak pasar. Kalian pernah ke pasar? Nah, kan ada lokasinya, barangnya bisa dilihat, kamu bisa ngobrol langsung, kamu bisa lihat penjualnya, kamu bisa pegang-pegang dulu, suka nggak suka, nanti bahkan kalau beli baju bisa dicoba dulu, beli sepatu kamu bisa coba dulu. Itu adalah salah satu karakter dari pemasaran konvensional. Kemudian karakter yang berikutnya adalah transaksinya langsung di sini artinya begitu kamu sepakat mau beli, begitu cocok langsung bayar cash ya, pembayarannya itu secara langsung, tunai, pakai duit secara langsung. Itu karakter yang kedua dari pemasaran konvensional. Yang ketiga karakternya adalah dapat dinegosiasikan. Pertanyaannya, kenapa bisa dinego? Karena transaksi tersebut terjadi secara tatap muka, Pak. Oh, betul. Ya. Karena transaksinya terjadi secara tatap muka. Jadi, ketika kamu ketemu sama penjualnya, baru datang aja udah disapa nih. Dulu tanya, Kak, berapa harga sepatu ini? 300.000, boleh kurang nggak? Itu kan langsung nawar. Terus nanti si kakaknya bilang, bisa lah 280, sudah terjadi negosiasi. Tahu nggak kebiasaan yang salah dari kita menawar barang? Ada nggak? Cara kita menawar. Tadi saya contohkan apa? Bisa nggak kurang? Tanya harga paling tinggi biar negosiasinya nggak terlalu jauh dari harga itu. Oke. Oh, harganya dinaikin dulu, jadi penawarannya nanti masih tetap menguntungkan bagi kita ya. Oke. Nah, betul. Tapi kita sebagai konsumen, nanti kalau kalian mau belanja, saran saya nih, kalau mau nawar jangan nanya boleh kurang nggak. Itu kita masih ragu, kira-kira dikasih nggak ya? Kalau saya yang jualan, saya bilang enggak. Tapi kalau kamu bilang nanyanya berapa harga pasnya, jadi kayak kita sudah semakin mendesak, ini harus dikurangi nih. Kita itu seperti masak, pokoknya harus kurangi. Jadi jangan gunakan kata-kata boleh kurang nggak, tapi gunakan kata-kata kurang ya, atau berapa pasnya. Jadi dia kayak kita paksa untuk menurunkan harga. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum. Kita lanjut dulu. Nah, yang keempat karakternya adalah lebih mudah diingat. Kenapa lebih mudah diingat? Oke. Karena lokasi fisik di pemasaran tradisional biasanya punya ciri khas. Yang paling tidak ketika kamu datang, kamu ketemu sama penjualnya, kamu jadi ingat. Misal, kalau ke Indomaret, ke Alfamart, kita langsung ingat bahwa Alfamart itu apa? Warnanya merah. Jadi identik. Dimanapun di Indonesia ini, Indomaret warnanya apa? Biru. Alfamart merah, Indomaret biru. Nah, itu membuat kita mudah untuk mengingat. Kalau mie gacoan apa? Biru. Gedung mie gacoan apa? Hitam. Jadi kalau mencari gedung mie gacoan pasti yang warnanya hitam. Jadi mereka sudah membuat identitas tersendiri supaya kalian sebagai konsumen itu gampang mengingat. Dibandingkan dengan pemasaran yang digital itu berbeda karakternya. Oke, kita akan ada pertanyaan lagi yang kedua. Siap-siap. Kalau ada yang monitor layar HP-nya belum sinkron, boleh di refresh supaya sinkron. Pertanyaannya ini dia.
9, 7, 6, 4, 3, 2, 1, selesai. Kita lihat siapa dia. Nadine. Oke. Nadine berhasil menjawab dengan benar dan cepat. Nah sekarang kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Kira-kira dari pemasaran konvensional ini kelebihannya apa aja sih? Negosiasi. Dapat dinegosiasi, betul. Ya, pertama kelebihannya adalah kita bisa nego. Yang kedua, kalau kita di pasar konvensional itu bisa melatih public speaking. Kenapa ini bisa terjadi? Kamu setiap hari sebagai seorang pedagang atau penjual, kamu akan ketemu berbagai orang. Kamu ketemu nanti kalau yang datang bapak-bapak, cara ngobrol dengan bapak-bapak seperti apa ya? Ketika nanti yang datang itu masih usia remaja, gimana pula cara ngobrolnya? Cara menyapanya seperti apa? Jadi kamu terbiasa untuk berbicara dengan orang. Nah itu akan melatih kemampuan komunikasi kamu, public speaking kamu. Belum lagi kalau kamu disuruh memasarkan untuk di depan banyak orang, kamu promosi depan banyak orang, presentasi langsung, nah itu lebih menantang lagi, benar-benar menantang kemampuan public speakingnya. Selanjutnya, jangkauan lokal yang kuat. Maksudnya di sini adalah untuk pasar konvensional ini kan cenderung dia melayaninya untuk lokal saja. Jadi dia punya hubungan yang erat dengan para konsumennya. Kalian punya toko langganan di sekitar rumah? Atau ada warung yang sering kalian datangin, atau biasanya kalau beli sesuatu ke toko ini, atau kalau pagi beli sarapannya di lontongnya Bude atau di satenya Pade. Nah, karena tiap hari kalian berinteraksi dengan mereka, maka kalian punya hubungan yang kuat. Jadi jangkauan lokalnya ini itu kuat banget, dan penyebarannya biasanya antar orang dari mulut ke mulut. Misal hari ini si Liu beli lontong di warung Bude, terus enak nih, dia cerita sama Ricci, wih tadi sarapan di sana enak banget. Ini si Ricci coba tes lagi, enak juga, ceritalah dia ke Dwi nanti terus menular, akhirnya jadi rame, sehingga jangkauan lokalnya warung lontong yang Bude ini kuat banget. Nah berikutnya yang kelebihannya adalah lebih personal dan interaktif. Jadi karena kita datang langsung, kita dilayaninya itu lebih personal. Siapa yang sering sarapan di lontong yang Bude yang depan sini? Dwi. Nah, yang sering sarapan di sana pasti si Bude hafal. Kalau Dwi ke sana, dia suka apa? Dia biasa nggak mau pakai toge, atau dia nggak suka pakai gorengan. Kalau Jennifer yang ke sana, dia pasti minta pakai telur atau kacang, dia pasti nambah gorengan. Karena sering kayak gitu, jadi hubungannya itu lebih personal. Begitu datang aja kita udah disapa, langsung tahu, mantap, dia Bude, langsung datangnya udah pakai berkat, apa yang kita mau. Seperti itu ya. Nah itu kelebihannya. Berikutnya, mudah dipahami oleh semua kalangan. Kira-kira maksudnya gimana nih? Mudah dipahami oleh semua kalangan. Orang yang digunakan itu lebih mudah dipahami, jadi itu benar-benar orang dan terus dengan mata. Oke, Sabrina. Nah, Andi? Oke, sorry. Karena secara langsung kan jadi ada bukti fisiknya Pak, jadi Iya. lebih gampang diketahui. Kalau yang digital kan orang belum tentu semua bisa pakai digital. Oke, ya. Jawabannya benar. Jadi pasar konvensional itu lebih mudah dipahami karena dia sifatnya ini
Kalau kamu mau belanja, kamu datang langsung, kamu lihat, kamu tes barangnya, kamu bisa pegang, cocok enggak, bagus enggak barangnya. Jadi kamu gampang paham. Kalau misal mau beli sepatu, kamu bisa coba. Ini sepatu saya ukuran 42. Saya coba, oh, ternyata ini 42 tapi kok sempit ya. Jadi mudah dipahami. Kemudian yang dimaksud mudah dipahami di sini juga semua kalangan itu, mulai anak-anak sampai orang tua itu juga bisa. Pernah lihat anak TK jajan sendiri? Jajan. Pernah. Pernah nggak lihat anak TK model buku? Ya. Jadi beda. Karena anak TK belum mampu menggunakan gadget atau device yang membutuhkan pengetahuan lebih dalam. Atau pernah lihat nggak orang-orang yang sudah cukup tua, ya rajin belanja online, setiap hari datang orderan Shopee-nya? Enggak juga ya. Jadi tidak semua kalangan bisa belanja di digital, tapi semua kalangan bisa belanja yang konvensional. Karena konvensional ini termasuk kayak di mall, itu konvensional. Orang kaya juga belanja langsung ke mall ya. Kalau masyarakat yang biasa-biasa itu juga bisa belanja ke toko, ke pasar, dan lain tempat. Jadi mudah dipahami oleh semua kalangan. Berikutnya kuis lagi. Ya, silakan dijawab. Waktunya tinggal 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siapa pemuncaknya? Masih Nadine ya. Tadi pertama Ici, terus kedua dan ketiga masih bertahan. Nadine belum ada yang mengalahkan. Yang lainnya jangan mau kalah. Nanti di kuis berikutnya, pertanyaan berikutnya coba dipercepat jawabnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kekurangan. Kekurangan dari pemasaran konvensional ini, yang pertama adalah dibatasi oleh waktu, lokasi, cuaca. Karena gini, kalau kamu mau belanja ke pasar, tiba-tiba datang hujan, tentu terjadi kendala, hambatan, nggak bisa belanja. Kalau kamu mau belanja beli sayuran, tapi udah jam 9 malam, tentu pasarnya tutup. Atau kamu mau ke toko baju, tapi udah jam 11 malam, itu juga udah tutup. Atau mau beli sepatu tapi masih jam 6 pagi, belum buka. Jadi mereka terbatas oleh berbagai kondisi, mulai cuaca, lokasi, kemudian waktu. Belum lagi nanti ada yang murah tapi jauh, artinya ada yang bilang dekat aja. Nah, itu sering terjadi ya sama kita. Kemudian teknologinya kurang maju. Pernah belanja, duit kalian itu kurang, terus mau bayar tiris nggak bisa. Ya, duitnya ada di rekening, mau dibayar di transfer tapi nggak bisa karena tempat kita belanja belum menyediakan fasilitas untuk bayar secara virtual atau secara online. Ini kekurangannya. Berikutnya, media pemasarannya. Media pemasarannya itu berupa penawaran langsung, selebaran, pakan reklame. Ini salah satu contohnya tadi ya. Jadi sekolah kita mencetak brosur seperti ini adalah media pemasaran. Ini media konvensionalnya. Jadi ini akan dibagi-bagikan kepada para siswa kayak waktu kalian masih SMP kemarin, kalian diberi brosur ini supaya kalian kenal sama SMK Dharma Loka, kemudian kalian tertarik dan akhirnya mendaftar sekolah di sini. Ini adalah salah satu contoh media pemasaran di pemasaran konvensional. Ada lagi yang kalau di pinggir jalan yang gede-gede gitu, pernah lihat ya? Ada reklame, ada billboard. Itu juga termasuk media-media konvensional.
Oke, ada pertanyaan lagi berikutnya. Ayo siap-siap lagi. Layarnya yang masih di refresh dulu. Siap? Silakan dibaca pertanyaannya. Oke, 6 orang yang sudah menjawab. 12. Oke, terus 20 orang sudah menjawab. Oke, Stephen akhirnya mengalahkan Nadine. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pemasaran digital. Ini pemasaran yang lebih kekinian, yang kalian semua sudah lebih familiar. Semuanya sudah pernah belanja online. Paling suka kemana? Topet, Shopee? Shopee. Kalau cewek biasa ke Shopee, cowok Tokopedia. Kita akan bahas yang pertama, pemasaran digital itu sebenarnya apa? Ada yang bisa bantu? Pemasaran digital itu apa? Pemasaran digital itu tempat pembelanjaan secara online di mana pembeli dan penjual itu tidak bertemu secara langsung. Oke, betul. Ada lagi yang mau nambahin? Pemasaran digital itu apa? Pemasaran yang dilakukan secara online di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ada lagi? Ya. Penjualan kan tidak ada tempat fisiknya, namun melalui internet. Penjualan tidak ada fisiknya namun melalui internet, ya betul. Sudah lebih lengkap ini kalau digabung. Ada lagi? Penawaran suatu barang atau jasa melalui platform digital. Oke. Nah, jadi jawaban dari ketiga teman kalian ini kalau kita gabung itu sudah menjadi suatu pengertian yang lebih utuh. Pemasaran digital itu ada pemasaran yang dilakukan secara virtual melalui koneksi internet, di mana barang dan jasa yang dijual tidak dapat dirasakan secara langsung atau tidak dapat disentuh secara langsung. Ya. Jadi seperti yang pernah kalian alami ketika kalian belanja di Shopee atau di Tokopedia, pertama kalian butuh pasti internet. Ya ada internet kamu nggak bisa belanja. Terus yang kedua itu dilakukannya pasti secara online, pembayarannya semuanya virtual, tidak ada yang cash dibayar tunai. Meskipun sekarang ada fitur COD, ya, tapi transaksinya sebelumnya dilakukan secara virtual dulu. Barangnya nggak bisa kamu pegang, kamu nggak bisa coba dulu, kamu nggak tahu yang jual ini siapa, kamu cuma tahu nama tokonya, orangnya yang mana nggak pernah ketemu. Terus lokasinya cuma disebutin, oke, tokonya ada di Jakarta, ada di Bandung, atau ada di Medan. Tapi kita kan nggak tahu ya jalan mana ini, rukonya yang warna apa, kita nggak pernah lihat. Nah, ini adalah pemasaran digital. Berikutnya, ini pengertiannya, pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen. Ini pengertian dari pemasaran digital. Nah, kelebihannya apa? Fleksibel, berbeda dengan yang konvensional tadi. Kalau konvensional kan ada terbatas waktu dan segala macamnya. Yang sini lebih fleksibel. Kemudian lebih mudah cari produk. Kenapa lebih mudah? Cari ada. Ya, tinggal ketik aja. Nanti barang yang kita mau muncul, tinggal ketik namanya. Kalau kita di konvensional kan tanya dulu ke toko A, ada jual ini? Enggak. Tinggal lagi toko yang lain. Ada jual ini? Enggak. Kadang kalau bisa kalian mau beli handphone, kalau secara konvensional kamu datang ke toko A, ada Samsung tipe ini, enggak ada. Tinggal lagi. Ada Samsung tipe ini, enggak ada. Jadi harus keliling-keliling.
sampai ke beberapa tempat. Tapi kalau online, ketik saja muncul dia barang. Ini karakternya. Yang pertama adalah mudah dijalankan secara virtual. Dia tidak ribet, dia mudah kalau yang digital ini. Yang kedua adalah fleksibel secara waktu. Ada yang pernah belanja tengah malam, belanja online? Pernah ya? Check outnya tengah malam masih tetap bisa. Meskipun yang punya toko tidur, meskipun yang punya toko nggak lagi di tempat, tapi kita tetap bisa melakukan pemesanan barang kapanpun. Kemudian persaingannya ketat. Kenapa ketat? Karena di pemasaran digital kita gampang sekali membandingkan harga. Begitu kita ketik sepatu, muncul semua sepatu, kita tahu harga siapa yang paling murah. Semua toko yang jual sepatu yang sama itu tampil. Sehingga begitu kalian mau belanja kan pasti ketik namanya, terus cari lihat dulu siapa nih yang harganya paling murah. Baru kita klik lagi, baca-baca lebih detail. Sehingga persaingan di sini sangat ketat. Kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kekurangannya. Yang menjadi kekurangan ini adalah persaingannya tadi, itu menjadi ketat banget. Kemudian sulit mendapat kepercayaan. Kira-kira kenapa ya? Kalau jualan online sulit. Oke. Oh, jadi barang yang dikirim tidak sesuai sama yang ada di gambar ya. Ada lagi? Kenapa sulit? Karena berdasarkan experience sendiri Pak, Ya. aku pernah menemukan konsep palsu yang jual barang butik gitu. Soalnya kan aku cek apa tokonya ini Pak, katanya itu dari barangnya dari distributor langsung, nggak ada toko fisiknya. Cuman saya udah ini, cuman barangnya nggak nyampe. Ya. Oke, betul. Jadi di pemasaran digital ini rawan sama penipuan, ada barang nggak sesuai, sehingga itu membuat kita sulit untuk mendapatkan kepercayaan. Oke, selanjutnya adalah kuis lagi. Ini kuis terakhir, mencontohkan ini termasuk ke dalam yang mana? Karakter, atau ke dalam kelebihan, atau kekurangan. Waktunya masih sekitar 1 menit. Silakan dijawab. Oke, 14 siswa sudah menjawab, 15. Ayo, kira-kira termasuk ke dalam dapat dinegosiasikan itu kelebihan atau kekurangan? Oke, sudah selesai semua. Siapa tadi yang pertama? Evan, mana? ya? Evan mana? Oke, tepuk tangan buat Evan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau jelas? Kalau sudah jelas, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Tapi sebelumnya biar lebih fresh, saya kasih ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya gampang, kalian cukup siapin kertas dan pena di buku kalian.
nggak usah di robek. Perintahnya gini. Kita akan main namanya jika maka. Jika maka. Silakan kamu tulis, kalian tulis masing-masing. Jikanya apa, makanya apa. Misal, jika saya juara 1, maka saya akan mentraktir teman satu kelas. Atau jika saya dapat uang 1 juta, saya akan sumbangkan ke panti asuhan. Kalian bikin apapun. Jika saya dibelikan HP baru, maka saya akan jika dan maka. Bikin 2 baris ya. Jika 1 baris, maka di baris berikutnya. Sudah? Sudah? Oke. Saya tunjuk secara acak. Nanti yang saya tunjuk berdiri, terus dibaca. Tapi bacanya satu bagian saja. Misal, saya mulai dari Vincent. Vincent, jika dia baca bagian jika saja ya. Jika saya apa yang Vincent tulis, maka Ici baca ya bagian maka punya kamu ya, tahu mainnya? Jadi kita melihat nanti ketemunya apa nih jika dan maka punya kalian. Oke, kita mulai pertama jika Nadine. Jika saya kaya, maka Nandi atas. Kamu tulisnya banyak uang. Wah, nyambung. Jika Stephen, Jika saya dipegang motor baru, maka Liu, saya akan bangun studio saya sendiri. jika Vincent, Dan saya tidur. maka Michelin, Maka rasa kantuk saya hilang. jika Jennifer, Jika saya kaya, maka Christian, saya tinggal. Jika Marvin, apa? Uang 1 juta, maka Abi, Maka saya bangga. jika Wendy, maka Violin, Maka saya akan menjadi pembalap. dapat uang dia jadi pembalap ya. Jika Gaya, Jika saya pulang ke sekolah, maka Raymond, Itu nggak tadi Pak? ya baca punyamu. Maka saya akan tidur. Kayaknya enggak gitu yang ditulis. Oke, jadi mainnya seperti itu ya. Sudah? Ada lagi? Mau dicoba lagi atau cukup? Coba bikin yang baru, tapi nanti kamu bacanya punya kamu ya. Jangan disambungin sama punya teman ya. Bacanya lebih bisa. Oke, yuk. Coba dibikin lagi, sekali lagi. Kita main sekali lagi. Sudah? Nggak perlu jika saya jika saya kalah, apa saja terserah. Oke, siap? Kita mulai jika dan maka kita. Kita mulai jika Sabrina. Jika saya
bisa terbang. Maka Wendy. Jika Bastian. Jika saya dapat apa baru, Maka Pindah. Maka saya akan makan. Jika Nadine. Jika saya dalam mobil, Maka Gaya. Maka saya bisa berenang. Oke, bisa berenang. Jika Liu. Jika saya punya mobil, Maka Maga. maka saya akan bermimpi. Jika Nandi. Jika saya tinggi, Maka Ulia. Nandi. Maka Frans. Maka saya akan jatuh. Jika Marvin. kamu dapat. Maka Mary. saya akan senang. Jika Raymond. jika saya mati, Maka Mikaelin. Maka saya akan menjadi pembawa. Horor ya. Saya Jika Stephen. Jika saya punya HP baru, Maka Serawino. akan malu. Saya akan malu. Jika Ricci. Jika saya pergi ke Jepang, Maka Jennifer. Maka saya akan membawa. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau latihan dulu. Saya mau bagi kalian ke dalam, kalian bentuk kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Oke, kita mau kerja kelompok dulu. Saya akan kasih kerjain yang PG. Oke? Udah atau? Boleh. Yuk, mau gabung kerja Pak, 5 orang. Kalau kurang nggak apa-apa. Ini kelompoknya mana? iya, saya semoga sama Wendy. Kamu yang bisa. Oke, setiap kelompok sudah terima kertasnya ya. Silakan kerjakan secara kelompok. Jadi kalian tuliskan di sana karakteristik setiap pemasaran dari konvensional dan digital itu apa aja, kemudian kelebihan kekurangan. Lalu di bagian ketiganya itu juga ada lagi, pilih salah satu produk, terus kalian mau pemasarannya pakai sistem yang kayak gimana? Digital mau. Nah, kerja kelompok itu ada dua jenis. Kalau kamu mau cepat, kerjanya dibagi-bagi. Siapa ngerjain bagian 1, siapa bagian 2, siapa bagian 3. Kalau mau cepat. Yang kedua, kalau mau bagus, kalian kerjanya barengan, diskusi. Nah, itu hasilnya akan lebih bagus. Oke, jadi kalian tentukan dari masing-masing kelompok kalian mau pakai sistem cepat atau bagus. Ya, yang ada pertanyaan, yang bingung boleh nanya ya. Tapi lebih gampang. Waktu diskusinya 30 menit ya. Pak, yang ini bisa dimensionin Di manajer. Iya, Pak. Yang bagian mana nih? sebutin aja. Ini kan ini karakteristiknya. Kemudian
kemudian ini di negosiasi harga ini itu di pemasaran konvensionalnya gimana, bisa nggak gitu. Nah, ini analisis kelebihan kekurangan. Terus yang ini yang ketiga ini dari berapa barang ini kamu mau pilih yang mana? Kan ada, ini kan ada keterangannya nih, kalian mau pakai televisi, radio atau katalog gitu. Oke Pak. Tulis tinggi ya. Kasih ya. Lama langsung. Jangan cuman terbatas itu di Makasih. Karena bisa 24 jam sudah buka. pengalaman berarti interaksinya
Nggak ada Pak. Aman? Aman Pak. Aman aja. Aman ya.
Tadi yang masalah-masalah yang semua orang mengalaminya. Sudah? Kami sebagai kelompok paling ikutan Pak.
Oke ya guys, jadi ini sudah selesai ya. Oke Pak. Jauh udah bisa Sudah. kapan pun itu tinggal lagi dan dikatakan tidak bisa melakukan negosiasi secara langsung, tidak ada bentuk fisik. Oke, sudah ya. Kita udah mau habis. Jadi kalian akan maju presentasikan satu-satu. Cuman caranya gini. Kelompok 1 nanti presentasi bagian 1 aja. Kelompok 2 masih bagian 1, kelompok 3 dan kelompok 4 bagian 2, kelompok 5 bagian 3. Nah, kalian nanti cocokin sama jawaban kelompok kalian. Kalau ada masukan boleh disampaikan. Oke? Siap? Kita dari kelompok 1 dulu. Kelompoknya Jaya. Ya, silakan maju. Bagian 1 saja. Oke, yang lain perhatiin ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi kami dari tugas 1. Nah, yaitu identifikasi karakteristik pemasaran. Di sini ada pemasaran konvensional dan digital. Pertama adalah lokasi. Lokasi pemasaran konvensional. Lokasi pemasaran konvensional itu lokasinya secara fisik dan tetap muka. Lalu kalau pemasaran digital tidak memiliki lokasi fisik, tapi secara online atau virtual. Nah, lalu transaksi pemasaran konvensional dilakukan secara langsung. Nah, kalau pemasaran digital bisa dilakukan secara online, yaitu atau tidak langsung ya. Kita bisa transfer atau yang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya negosiasi harga. Pemasaran konvensional negosiasi dapat dilakukan karena transaksi dilakukan secara tatap muka. Pemasaran digital tidak dapat melakukan negosiasi karena transaksi
dilakukan secara online. Lanjut, jangkauan promosi. Pasar konvensional lebih kecil jangkauannya, adalah 10 lokal. Kalau itu pemasaran lokal, pemasaran digital lebih luas karena nanti dilakukan secara online. Selanjutnya itu adalah fleksibilitas waktu. Kalau misalkan pemasaran konvensional itu terbatas dan ada profesional. Ini ada dari bentuknya. Kalau misalnya pemasaran digital itu tidak ada jam operasional. Karena kita bisa bebas melakukan transaksi belanja mau di pagi hari atau di Selanjutnya adalah tingkat persaingan. Itu pemasaran konvensional, persaingan itu bersifat lokal. Dan tentu pemasaran digital, persaingan itu sangat tinggi karena di online shop ada banyak pilihan barang dan harga yang murah. Lalu ya ketergantungan teknologi. Ya, kalau pemasaran konvensional itu tidak terlalu bergantung pada teknologi karena karakteristik utamanya itu selalu mengandung media visi dan interaksi langsung. Sementara untuk pemasaran digital sangat mengandalkan teknologi karena terhubung dengan koneksi virtual. Ya, dari kami, terima kasih. Tadi dari kelompok satu, dari kelompok kalian ada yang nambahin? Nggak ada Pak. Yang dibuat mereka pas. Jadi kurang lebih karakteristik alam suaranya, kurang lebih karakteristiknya dari yang digital dengan konvensional seperti itu. Kemudian kita lihat kelompok yang berikutnya, siapa yang mau tampil? Bagian satu. Nih, kelompok sini mau? Oke, kelompok pioner. Bagian satu ya. Bagian satu. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang aspek pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Yang pertama itu lokasi. Dalam pemasaran konvensional ada bentuk fisiknya yang bisa dikunjungi dan dirasakan. Kalau pemasaran digital tidak ada bentuk fisiknya tetapi bisa dikunjungi. Selanjutnya adalah transaksi. Nah, bagaimana pemasaran konvensional secara langsung cash karena ada lokasi fisik. Terus kalau transaksi pemasaran digital untuk cash. Tapi transaksi awalnya tetap dari online walaupun sekarang lagi COD. Terus ada negosiasi harga. Kalau pemasaran konvensional bisa dilakukan karena ada kesepakatan yang terjadi secara langsung antara kedua belah pihak penjual dan pembeli. Kalau pemasaran digital nggak bisa karena harganya sudah ditetapkan dan nggak perlu diubah-ubah. Selanjutnya ada promosi. Kalau pemasaran profesional itu lokal karena tempatnya tetap. Jadi masih tentunya yang sekitaran situ aja yang beli di sana. Kalau pemasaran digital itu global karena secara online kan, jadi bisa dapat jangkauan masyarakat yang lebih luas. Terus selanjutnya fleksibilitas waktu itu terbatas karena kan tergantung cuaca, lokasi sama waktu. Jadi misalkan kalau misalkan lokasinya kayak jauh atau tutup, pastinya mereka nggak bisa beli barang. Nah, kalau lokasinya hujan mereka nggak bisa beli. Terus pemasaran digital yang nggak fleksibilitas waktu itu tidak terbatas karena bisa beli sama 24 jam karena platformnya itu kan nggak dibatasi. Selanjutnya Tingkat persaingan tidak begitu ketat karena lokasinya hanya di situ saja dan menjangkau lokasi yang lokal saja dan tidak ada persaingan di sekitarnya. Kalau digital ketat karena menjangkau luas dan adanya persaingan harga oleh konsumen dan ketergantungan teknologi tidak tergantung dan tidak bisa dan bisa dijangkau oleh semua kalangan dan tidak ada perbedaan keahlian pada teknologi. Kalau digital sangat tergantung karena pemesanan dilakukan secara online dan menggunakan teknologi. Ya, pada kami. Terima kasih.
pertama dan kedua topik ini tadi gimana? Ada tambahan? Jawabannya bisa diterima ya, kelebihan dan kekurangan dari karakteristik dari setiap pemasaran itu. Oke, selanjutnya kelompoknya bagian kedua. Oke, silakan. Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan membacakan bagian 2. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Bagian profesional dan kelebihannya akan dibacakan oleh saya. Oke, jadi pemasaran konvensional ini memiliki kelebihan dapat dilakukan secara langsung ya. Jadi dikarenakan pemasaran konvensional ini harus kita pergi ke dalam toko, jadi bisa dilakukan secara langsung. Dapat bernegosiasi secara langsung. Dikarenakan transaksi ataupun penawaran barang dilakukan secara langsung, kita bisa dapat bernegosiasi dengan mudah oleh penjual maupun pembeli ya. Dapat lebih dipercaya. Jadi dapat lebih dipercaya ini maksudnya kita bisa lihat langsung bentuk dari visi barang tersebut itu seperti apa, apakah cocok di kita atau tidak. Kekurangannya akan dibacakan oleh Sabri. Profesional ini jangkauan promosi itu lebih terbatas. Jadi kayak contohnya kita tuh membeli barang, di sebuah toko. Tahu ternyata toko itu tutup. Nah jadi itu salah satu contohnya. Terus teknologinya yang dapat tuh menghambat transaksi. Gak semua toko tuh teknologinya bagus ya, gak semua tuh maju. Jadi mungkin ada yang bayar secara offline, jadi gitu. Terus Ya, itu ada kekurangan dari pemasaran konvensional ya. Selanjutnya ada kelebihan dari pemasaran digital yang akan dijelaskan oleh Sebastian. Selanjutnya adalah kelebihan dari pemasaran digital, yaitu yang pertama adalah jangkauan promosi ke audiens jauh lebih luas. Yang kedua, bisa melakukan transaksi kapan itu. Selanjutnya akan kekurangannya akan dibacakan oleh kekurangan dari jenis pemasaran digital. Pertama itu ada tidak bisa melakukan negosiasi secara langsung. Karena kan dari bentuk fisik aja udah nggak ada melakukan pembelian yang secara online, jadi kita nggak bisa melakukan negosiasi. Jadi harga yang ditetapkan udah pas. Terus yang kedua, tidak ada bentuk fisik yang bisa dipegang buat audiens sulit mempercayai. Jadi karena kita nggak bisa lihat bentuk fisik yang gimana, megang bentuk fisik yang gimana, jadi kita cuma bisa lihat bentuk barang yang gimana. Jadi kalau misalnya barangnya sampai pada saat pembelian ini tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan barang. Yang dari kelompok kami terima kasih. Benar ya tadi yang disampaikan. Jadi ada beberapa kelemahan dan kekurangan. Salah satunya tadi apa? Tidak bisa nego. Jadi kalau udah segitu harganya ya segitu. Beda sama yang konvensional. Oke, selanjutnya kita ke kelompoknya Nici. Silakan dipresentasikan. Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kelebihan dan kekurangan pemasaran konvensional dan juga digital. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Pak. Kelebihan konvensional. Yang pertama bisa negosiasi, barang bisa dirasa-rasa dan dicoba, dapat membangun hubungan profesional, melatih public speaking,
penjualan secara personal dan kekurangan. Dan kekurangan dari konvensional, yang pertama terbatas oleh lokasi, waktu dan cuaca. Yang kedua tidak fleksibel. Yang ketiga pelayanan tidak stabil. Yang keempat pelayanan tidak fokus. Dan yang kelima produk tidak lengkap atau promosi lokal. Oke, saya akan membahas tentang kelebihan dan digital. Satu, fleksibel. Yang sudah dikatakan oleh Pak Bambang, fleksibel itu dihilangkan dalam waktu. Nah, ada kan yang pastinya kita akan pesan barang itu pas jam 3 pagi, 4 malam, yes. Ada pastinya. Terus harga bervariasi. Nah, terus apabila kita ingin memesan sepatu nih, nah kita akan ketik di Shopee sepatu. Jadi akan banyak ada sepatu dengan variasi yang dengan harga yang bervariasi. Jadi kita dapat membandingkan harga yang mana yang lebih murah. Dan promosinya luas atau jangkauan global. Nah, promosi atau jangkauan global ini seperti Shopee ini kan bisa dapat berbagai macam jangkauan dari Jakarta ke Garut atau ke Papua ke Garut juga bisa. Lalu untuk kekurangan kita akan dibahas oleh Benny. Kekurangannya itu kita nggak bisa mencoba produk ya, soalnya kan dia digital, nggak bisa mencoba gitu. Tapi sementara kritik, misalnya orang mau beli kan itu kesel. Waktu pertanyaan tentang brand-brand banyak jadi tetap. Tapi itu kan tidak dengan berbeda kita, dengan kemarin oleh kita, jadi lupa konvensional itu. Itu kita akan negosiasi karena boleh, karena harganya yang di digital itu pas-pasaran. Baik, sekian presentasi dari kami catat. Terima kasih. Lanjut, Leos, kelompok terakhir. Pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan tentang tugas ketiga, yaitu studi kasus ya. Di mana ada sebuah perusahaan yang ingin membangunkan budaya internet secara luas dan menjangkau berbagai segmen masyarakat dalam waktu singkat di area lokal. Menurut kami, media pemasaran konvensional yang tepat digunakan di strategi tersebut adalah menggunakan televisi, karena menyebarkan ke semua daerah. Tayangan TV dapat dilihat semua kalangan dan usia, lebih mudah dan menarik perhatian, dan semua orang mungkin memiliki televisi di rumah. Oke. Bagaimana, ada tanggapan? Nggak ada, Pak. Setuju, Pak. Setuju dengan strategi yang mereka berikan tadi? Setuju. Sekarang kembali dulu. Semua kelompok sudah tampil, kalian sudah paham ya sekarang apa sih karakteristiknya, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pemasaran tersebut. Berikutnya kita akan masuk pada kesimpulannya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari yang sudah kita bahas tadi dari awal sampai dengan sekarang ini, apa kira-kira kesimpulannya? Oke, Ricci. Perbedaan antara pemasaran konvensional dan digital tentu berbeda dari ciri khasnya, dari segi pemasarannya, dari segi kita memasarkan barang, dan juga teknis pembayarannya. Namun yang bisa disimpulkan adalah keduanya bisa disimpulkan bahwa kedua perbedaan tersebut bisa dijadikan contoh. Oke. Ada yang mau memberikan kesimpulan selain Ricci? Rangkuman dari semuanya ada? Cepat. Sekarang menurut kalian nih, kan kita sudah bahas yang konvensional sama yang digital. Sebagai seorang calon tenaga penjualan, kalian lebih pilih yang mana? Dua-duanya lah, Pak. Oke, coba kasih alasan. Mana yang lebih baik, konvensional atau digital? Digital, Pak. Oke, tergantung produk. Kenapa? Kenapa bisa tergantung produk? Karena ada produk yang maksudnya dijualnya secara langsung daripada digital kayak sepatu gitu kan. Cuma kan masih banyak kalangan yang mau jual langsung daripada
sinar, pakai apralia, jadi ukurannya selalu nggak pas. Oke, jadi kalau ditanya mana yang lebih baik untuk dijalankan pemasaran konvensional atau digital, kita kembali lagi tergantung produk yang dijual, betul ya? Karena ada beberapa produk yang memang kita itu butuh untuk tahu langsung. Meskipun bisa dibuat menjadi pemasarannya secara digital, tetapi konsumen masih merasa lebih nyaman untuk beli yang konvensional. Itu ada beberapa produk yang seperti itu. Contohnya kayak barang-barang sembako, barang-barang harian itu kita lebih nyaman datang langsung, kita beli langsung. Kalau kayak ibu-ibu kalian di rumah, kalau mau beli sayur pasti lebih suka dia ke pasar langsung, karena bisa lihat, bisa pilih. Oh, ini kangkungnya masih segar nih, yang ini agak layu, jadi bisa dibandingin. Kalau kita kangkung dibeli secara online, datang nyampe rumahnya layu, mau compare sudah dikesan kan? Jadi kembali lagi produk yang mau kita jual apa dan tujuan kita itu mau jual di mana. Kalau kita punya target pemasaran itu untuk skala yang lebih luas, produk kita bisa dikirim kemanapun, kita pakai yang digital. Tapi kalau ini produk-produk lokal, sebaiknya pakai yang konvensional. Misal kita cuma jual sembako, kita jual sayuran, barang-barang yang tempat-tempat rusak ini, sebaiknya konvensional. Ya. Jangan nanti kamu jualan makanan yang gorengan tapi kirimnya ke luar pulau, ke luar provinsi, kan itu nggak masuk akal, akan rusak di jalan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, cukup jelas? Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teknologi digital dalam pemasaran. Kita akan bahas mulai dari perkembangannya dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Kenapa sih bisa sampai kita jual beli itu pakai internet? Perkembangan teknologinya dulu gimana? Dari zaman mesin-mesin sampai zaman berubah lagi ke robot, ada lagi istilah nanti artificial intelligence dan lain sebagainya. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian semuanya dan Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi, Pak. Berdiri. Beri salam. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih.